Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatik. Para asatidz yang kami muliakan, khususnya para ustadz atau muhafiz atau guru Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang program Al-Quran di pesantren Bait Al-Quran Al-Mubarak. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan. Di dalam pesantren Bait Al-Quran Al-Mubarak yang kita rencanakan, kita menggabungkan antara Al-Quran dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Karena kita menginginkan lulusan kita nanti itu yang pertama dia Quran, hafal Al-Quran. Ya. Hafal Al-Quran itu memang bukan hukumnya wajib sebenarnya, tetapi kita menginginkan nanti para lulusan kita adalah lulusan yang hebat, yang menguasai Al-Quran dengan penguasaan yang sempurna. Maka dia perlu hafal Quran sehingga ketika dia memakai dalil-dalil tersebut maka mudah ia datangkan langsung. Ya, tidak perlu dia membaca-baca dan membuka-buka Al-Quran. Ini kemudian hafal Al-Quran saja kan tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Ya, orang yang hafal Al-Quran tetapi tidak tahu isinya, ya ini tidak sempurna. Karena pada hakikatnya Al-Quran itu diturunkan adalah untuk dilaksanakan. Dalam surah Al-Baqarah umpamanya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab itu ya, yang tak ada keraguan di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang meyakini dan mengamalkannya. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk dilaksanakan. Maka untuk dapat melaksanakan Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia harus paham. Maka untuk memahami Al-Quran ini kunci yang pertama, yang paling utama adalah bahasa Arab. Maka kita ajarkan di sini bahasa Arab di awal-awal juga sampai akhir nanti. Kita berharap mereka bisa berbicara bahasa Arab, kemudian juga bisa memahami tulisan dalam berbahasa Arab. Kemudian setelah mereka paham tentang bahasa Arab, apakah otomatis mereka paham Al-Quran? Belum tentu. Nah, di sini ya untuk pelajaran bahasa Arab kita ada bahasa Arab, kita ada imla, kita ada mahfuzat. Mahfuzat itu motivasi kata-kata mutiara berbahasa Arab, yang salah satu tujuannya juga adalah untuk menguasai bahasa Arab. Kemudian imla, menulis bahasa Arab, ada 2 jam setiap minggu. Kemudian ada juga muhadatsah, yaitu conversation atau ngobrol berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, ini untuk penguasaan bahasa Arab. Ya, kemudian selanjutnya setelah dia paham bahasa Arab, apakah dia otomatis memahami Al-Quran? Oh, belum tentu. Dia harus juga tahu bagaimana cara mempergunakan bahasa Arab tersebut di dalam memahami Al-Quran. Maka kita perlu namanya ayatul ahkam, kita perlu namanya tarikh, kita perlu namanya fikih, usuluddin dan sebagainya. Jadi semua ini perlu. Jadi pertama hafal Al-Quran, kemudian yang kedua dia memiliki alat untuk memahami Al-Quran, kemudian yang ketiga dia bisa mempergunakan alat itu untuk memahami Al-Quran. Nah, itulah penyebabnya
kita selain mengajarkan tentang tahfidz Al-Quran, juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Al-Quran. Seperti apa Al-Quran, pengajaran Al-Quran yang kita inginkan di pesantren kita ini? Barangkali cara mengajar kita, target kita ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang para ustadz pernah belajar di sana. Ya, maka mohon diperhatikan dengan baik. Pelajaran Al-Quran ya yang kita canangkan ke depan itu ada dua kategori. Yang pertama adalah pelajaran di dalam kelas. Pelajaran di dalam kelas, yaitu setiap jam pertama dan jam kedua setiap hari, dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ini di dalam kelas formal ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pelajaran Al-Quran di luar kelas, yaitu sebelum sholat subuh sampai setelah sholat subuh. Kemudian jam dan jam 20 kalau ininya apa namanya tuh pandanya udah masih belum. Nanti. Nah, kemudian ada juga, jadi tadi untuk di luar kelas itu ada sebelum subuh dan setelah subuh. Kemudian yang kedua adalah jam 20 sampai 21, yaitu setelah sholat Isya. Apa perbedaan antara keduanya? Mari kita lihat ya. Pelajaran Al-Quran dibagi menjadi dua. Pelajaran di kelas jam 7.30 sampai dengan jam 8.50 setiap harinya selain hari Jumat. Pelajaran di luar kelas selain waktu di atas. Nah, target pelajaran Al-Quran di kelas adalah hafal mungkin target per semester dan mampu menuliskannya. Jadi ada target satu semester, ada target 1 tahun, kemudian target 1 tahun itu dibagi menjadi 2 semester. Pertama yaitu 6 bulan, kemudian semester yang kedua yaitu 6 bulan juga. Nah, untuk kelas 1 yang sekarang ini, nah ini kita mulai dari belakang, dari surah An-Nas. Ya, target kelas 1 per semester. Semester pertama itu 2,5 juz. Jadi target kita hanya 2,5 juz dari belakang, yaitu dari surah An-Nas sampai ke surah As-Saff. Ya, surah An-Nas sampai surah As-Saff. Kemudian untuk semester yang kedua itu juga 2,5 juz selama 6 bulan dari surah Al-Mumtahanah, sampai dengan surah Al-Ahqaf. Nah, untuk termin kedua ini juga ketika diujikan nanti ditambahkan lagi dengan seluruh surat-surat semester 1. Jadi ujian lisan dan ujian tulis nanti di semester pertama itu 2,5 juz. Sedangkan di semester yang kedua itu 5 juz. Ya. Kemudian bagaimana cara mengajarkannya? Ya. Yang pertama, guru menuliskan setengah halaman. Jadi kita perkirakan setiap hari itu setengah halaman. Kalau 1 juz itu 10 lembar sama dengan 20 halaman, maka 1 halaman itu untuk 2 hari. Ya, 1 hari cuman 1,5 halaman. Jadi guru setiap hari akan mengajar, sudah disediakan buku tulis khusus,
yang kita sebut dengan i'dad at-tadris, persiapan mengajar. Maka di situ guru Al-Quran menulis apa yang mau diajarkan hari ini di kelas. Tadi kita katakan setengah halaman, maka guru harus menulis setengah halaman di kelas yang mau diajarkan. Kenapa? Ya, pertama adalah sebagai bukti bahwa guru memiliki persiapan untuk mengajar. Yang kedua, agar guru juga barangkali belum terlalu bisa menulis berbahasa Arab, maka agar menulis dan bisa menulis terlebih dahulu mendahului santrinya. Jadi tulis dulu, umpamanya mulai dari surah An-Nas, maka tulislah An-Nas di dalam Al-Quran, dalam tulisan buku yang disediakan. Dan itu yang akan nanti diajarkan di kelas. Kemudian guru masuk ke dalam kelas. Nah, begitu masuk ke dalam kelas, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kemudian akan dijawab dengan serentak oleh santri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian guru bertanya kepada santri dengan berbahasa Arab, Madza darsunal ana? Madza darsunal ana? Yang artinya apa pelajaran kita hari ini? Maka santri menjawab, darsunal ana Al-Quran. Pelajaran kita sekarang ini adalah Al-Quran. Kemudian guru berkata, nabda darsana bil basmalah. Mari kita mulai pelajaran kita dengan bismillah, serentak sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, guru silahkan berdoa, didoakanlah sebelum memulai. Doakan santrinya, doakan bercepat hafal, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mulailah kemudian guru mengajar. Bagaimana cara mengajarnya? Yaitu dengan cara talqin, yaitu mentalqin ayat demi ayat yang ia tulis di dalam i'dad at-tadris yang mau diajarkan hari ini, kemudian diikuti oleh santri, kemudian hingga hafal. Contoh, umpamanya ingin mengajarkan amma yatasaalun, maka ditalqin amma yatasaalun. Ayo sama-sama, amma yatasaalun. Terus diulang-ulang sampai kemudian ditanya, ayo kamu, amma yatasaalun. Kamu yang sana, amma yatasaalun. Ayo sembiring, amma yatasaalun. Sudah kelihatan hafal semua, baru lanjutkan, anin naba'il azim, anin naba'il azim. Usahakan baca dulu, gurunya bacakan dulu berkali-kali dengan bacaan yang benar. Suruh santri melihat ke mulutnya ustaz bagaimana mengucapkannya. Baru kemudian ayat qulu jama'atan, ayo sama-sama, anin naba'il azim. Bisa, sudah. Ayo kamu, anin naba'il azim. Kamu, anin naba'il azim. Kamu yang di belakang, anin naba'il azim. Coba dari awal. Kamu, siapa namanya? Muhammad. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Begitu sampai dengan setengah halaman yang sudah Ustadz tulis di dalam buku i'dad at-tadris yang ingin diajarkan hari ini. Jika sudah hafal, maka boleh kemudian terima setoran. Ayo, siapa yang mau setorkan? Nanti kan dibuat di dalam absennya siapa yang sudah setoran. Nanti ada absen khusus untuk yang setoran. Ayo. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, dan seterusnya. Ya, kalau memungkinkan semuanya setoran, ya nggak apa-apa, setorkan semua. Nah, kemudian atau nanti setorannya nanti saja di luar, ya, setoran seluruhnya hanya beberapa orang saja. Kemudian
Tadi yang keempat ya, guru menguji hafalan santri dengan menyuruh menyetorkan hafalan. Kemudian yang kelima, jika masih ada waktu, maka guru memerintahkan santri untuk menulis di buku khusus ayat Al-Quran yang dihafalkan hari itu. Jadi kalau sudah selesai ditalqin, anak-anak juga sudah menghafal, kemudian nanti suruh mereka menulis. Mereka nanti suruh memiliki buku khusus untuk menulis Al-Quran, kemudian mereka tulis dengan melihat Al-Quran. Nulisnya dengan melihat Al-Quran. Dipaskan, harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Amma yatasaalun. Jadi sekalian mereka menulis itu sekalian menghafal sebenarnya. Nah, suruh tulis. Kalau masih memungkinkan waktunya di kelas, ya sudah di kelas. Kalau tidak memungkinkan di kelas, maka suruh itu menjadi tugas PR. Kapan diperiksanya? Diperiksanya hari itu juga, yaitu pada halaqah malam. Halaqah malam, ya, ada yang setorkan, kemudian sekalian lihat ke bukunya, kasih tanda tangan. Insya Allah tulisannya benarlah, kan melihat kepada Al-Quran sebenarnya. Tetapi tetap dicek, barangkali ada kesalahan. Kemudian setiap mereka nulis, kasih tanda tangan, kasih nilai gitu. Nah, ini cara mengajar di kelas. Gimana kalau umpamanya gurunya ada 2 orang? Ya mungkin bisa kita kita bagi 2. Nah, kalau dengan cara talqin begini kan sebenarnya satu guru juga cukup. Satu guru cukup. Ya, satu guru cukup. Jadi nanti kalau 2 guru, maka bisa berbagi. Hari Sabtu, Ahad, Senin ini 1 orang, kemudian Selasa, Rabu, Kamis satu orang. Nanti tinggal kita bagi-bagi. Yang 2,5 juz itu kita bagi-bagi. Nah, ustadz ini pakai surah ini, itu dan sebagainya, sedangkan ustadz yang satu lagi pakai surah yang lain. Tapi tetap di target yang 2,5 juz itu. Kalaupun ustadznya kita sama-sama ajalah mengajar, ya udah nggak apa-apa, bisa juga. Berarti mereka sama-sama tetap masuk selama 6 hari. Mungkin ini bagus di awal-awal. Kemudian nanti satu yang mentalkin, satu yang mensupport dan sebagainya, ya. Maka ini butuh keberanian di dalam mengajar. Jadi kita tidak sekedar menerima setoran sekarang ini, tetapi memang mengajar, mentalkin. Jadi untuk yang dipelajari, yang untuk target kita ini 2,5 juz ini, dia harus bisa hafal. Ya, dia sudah mulai menghafal meskipun dia belum bisa menulis. Bahkan mungkin di antara anak-anak itu ada yang belum bisa lancar membaca Al-Quran, maka dengan cara ditalqin, maka dia harus bisa hafal. Ini yang ada di kelas. Kemudian, ya, bagaimana dengan yang di luar kelas? Di luar kelas itu sebelum subuh sampai subuh, kemudian nanti malam jam 20 sampai 21. Nah, apa sebenarnya target kita di luar kelas? Target kita di luar kelas adalah mendukung pelajaran Al-Quran di kelas agar target terpenuhi. Di kelas tadi 2,5 juz, maka tugas kita di luar kelas adalah mendukung gimana caranya biar bisa menghasilkan 2,5 juz itu, sekaligus memotivasi anak-anak yang memiliki kelebihan dan kemampuan lebih untuk menghafal lebih banyak. Maka targetnya mendukung pelajaran Quran di kelas agar target terpenuhi. Jika santri belum bisa membaca Al-Quran, maka disinilah dia diajarkan cara membaca Al-Quran dengan cepat. Jadi tadi ada mungkin yang belum bisa baca Quran, tetapi kita sudah suruh menghafal target. Target itu harus dapat. Dia bisa membaca Al-Quran atau tidak, dia harus dapat itu. Nah, kalau ada yang belum lancar bacanya, maka disinilah, di luar kelas inilah waktunya untuk membantu dia untuk dapat mengejar kekurangan. Maka ketika katakanlah umpamanya sudah belajar pada pelajaran pertama, kedua, datanglah nanti malam
Maka apa yang perlu dilakukan di sana? Yang pertama adalah bisa, kalau belum selesai setoran, maka menerima setoran dari santri tentang pelajaran tadi pagi. Kemudian dikasih tanda di absennya, di bukunya. Kemudian yang kedua, mengecek juga tulisannya. Dia sudah nulis apa belum? Kemudian ditandatangani. Ya. Kemudian bagi santri yang telah melakukan nomor 1 dan nomor 2, ya, santri yang sudah melakukan nomor 1 dan nomor 2, maka guru bisa memberikan target lain di luar target Al-Quran di kelas. Ini untuk orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, maka harus dimotivasi agar dia bisa lebih. Ya, dia harus dimotivasi agar dia dapat hafalan lebih. Kemudian, ya, bagi santri yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka disinilah tugasnya diajari, ya, diajari dengan baik, ya, diajari nah, jadi nanti seminggu pertama, katakanlah pada tanggal 23 ini kita masuk, itu kan hari Ahad, maka hari Senin itu sudah mulai masuk, ya, masuk Al-Quran. Apa yang perlu dilakukan? Menguji bacaan Al-Quran semua santri, kemudian membaginya kepada 2 kelompok. Pertama yang bacaannya sudah bagus, dan yang kedua bacaannya masih butuh diperbaiki. Ini kan gurunya ada 2 nih. Jadi yang bisa gantian itu adalah yang di kelas. Tapi kalau di luar kelas itu ya tidak bisa. Kita bagi kepada 2 kelompok. Makanya nanti di hari Senin umpamanya tanggal 24 itu anak-anak langsung diuji cara baca Qur'annya. Ya, yang belum bagus bacaannya dan butuh perbaikan, maka itu dikasih dalam 1 kelompok, dipegang oleh 1 ustadz. Nah, kemudian nanti diwajibkan membaca, gurunya mengajarkan buku Fathur Rahman. Buku Fathur Rahman diambil di pesantren, nanti kita siapkan, itu diajarkan, disuruh baca dia itu cepat. Kemudian hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu kan masih minggu pertama, maka mengajarkan Fathur Rahman bagi yang belum bisa Quran, dan juga setoran Al-Quran biasa lah ya. Coba setorkan dari belakang saja, dari apa namanya, dari surah An-Nas, suruh mereka menghafal itu. Nanti baru seminggu selanjutnya, sejak mulai dari hari Sabtu, insya Allah kita sudah mulai normal sesuai dengan apa yang kita jelaskan di atas itu, yaitu Al-Quran di dalam kelas dan Al-Quran di luar kelas. Jadi itu secara umum tentang pendidikan Al-Quran di pesantren kita Bait Al-Quran Mubarak. Kita pengen seperti ini. Jadi kami minta kepada para asatidz, ya, yang mengajarkan Al-Quran, ini yang harus dilaksanakan. Saya tahu bahwa ketika ustadz-ustadz belajar di tempat ustadz-ustadz, ada cara tertentu di dalam mengajar, ya kan? Mungkin tidak seperti ini, tetapi kita pengen seperti ini dalam mencapai target yang kita inginkan. Target kita tidak banyak, target kita hanya 2,5 juz di dalam 6 bulan. Ini target wajib Ustaz. Maksudnya apa target wajib? Target wajib artinya ini nanti, ya, ini Al-Quran, ada tarikh, ada usuluddin, ini masuk di dalam pelajaran. Nanti akan ada ujian lisan dan ada ujian tulis Al-Quran. Ya, ada ujian lisan dan ada ujian tulis Al-Quran. Dan itu satu pelajaran. Kalau itu tidak naik, maka tidak naik satu pelajaran itu. Kalau pelajaran Al-Quran tidak bisa di ujian lisan dan ujian tulis, maka bisa jadi dia tidak lulus di pelajaran itu. Ya, jadi ini masuk di dalam kurikulum, ini masuk di dalam rapot pendidikan. Ini bagian dari satu pelajaran. Target 2,5 juz per 6 bulan itu target wajib yang harus didapatkan. Adapun nanti ada anak-anak yang memiliki kelebihan lebih, kemampuan lebih, bisa menghafal lebih, itu
adalah semacam bonus, ya, bonus, dan kita perlu dukung dia agar lebih unggul daripada yang lain. Tetapi 2,5 juz adalah target untuk semua, ya, target untuk semua bisa menghafal dengan mungkin dan juga bisa menulis. Jadi kita mohon kepada para asatidz kerjasamanya untuk menyukseskan program ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.